Hari ini, mata publik tertuju ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi justru publik dikejutkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Karena Richard Eliezer terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dituntut hukuman pidana penjara 12 tahun. Padahal, status Eliezer sebagai justice collaborator atau penguak fakta sudah banyak mengungkap cerita janggal dengan semua perkataan jujurnya. Richard Eliezer pun tak kuasa menahan tangisnya usai mendengar tuntutan hukuman 12 tahun penjara dari jaksa. Bahkan, Eliezer terdiam lama di kursi pesakitannya usai jaksa membacakan tuntutan. Tangis Eliezer juga tak terbendung saat dirinya berkonsultasi dengan penasihat hukumnya untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum. 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan, digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif. Tak hanya tangis Eliezer, pengunjung sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menyambut riuh tuntutan hukuman 12 tahun penjara pada Eliezer. Teriakan kekecewaan pada tuntutan jaksa dari pengunjung sidang yang bersimpati pada Eliezer terus terdengar selama jaksa menyelesaikan pembacaan tuntutannya. Bahkan, majelis hakim sempat harus men-skor sidang beberapa saat karena kegaduhan di ruang sidang makin tidak terkendali. Dengan tingginya tuntutan hukuman untuk Richard Eliezer, apakah jaksa penuntut umum JPU ikut terjebak prank dan yang sepertinya juga dirancang Ferdy Sambo CS? Karena kalau kita ingat saudara, pada September 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah mengaku terkena prank oleh Ferdy Sambo yang dengan meyakinkan mengatakan tewasnya Yosua disebabkan peristiwa tembak-menembak. Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan. Bersumpah di hadapan Pak Kapolri. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, dia masih tidak mau mengakui. Oh. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya kata dia. Akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan 2 hari kemudian dia mengakui perbuatan. Mengakui semuanya. Ya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa penuntut umum pada Eliezer masih mengundang tanda tanya publik. Pasalnya saudara, banyak kesaksian Eliezer sebagai justice collaborator yang dijadikan acuan bagi jaksa untuk menjerat Ferdy Sambo. Termasuk saat Eliezer mengatakan ada 2 orang yang menembak Yosua di hari pembunuhan Yosua, yakni dirinya dan Ferdy Sambo. Jaksa bahkan yakin bahwa Ferdy Sambo lah yang memastikan Yosua tewas dengan menembak ke arah tubuh Yosua. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdy Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Dengan tuntutan hukuman penjara 12 tahun pada kliennya, penasihat hukum Richard Eliezer pun menganggap jaksa penuntut umum telah mengesampingkan dan tidak menganggap sama sekali status justice collaborator yang tersemat pada diri Eliezer. Kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Padahal saudara, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK telah jauh-jauh hari mengingatkan
Hak-hak apa saja yang harus diperoleh Richard Eliezer sebagai justice collaborator? Menurut LPSK, salah satu hak yang harus dipenuhi oleh Eliezer adalah keringanan tuntutan hukuman. LPSK juga bahkan sudah membantah adanya keterangan ahli di persidangan yang menyebut Eliezer tidak bisa menjadi pengungkap fakta. LPSK pun memastikan hak Eliezer sebagai GC sudah dijamin sebagai penghargaan karena Eliezer dinilai sudah bekerja sama dengan penegak hukum. Nah, yang pasti kami berharap bahwa pertama status JC-nya akan diputuskan sekarang. Yang dimasuk di dalam surat tuntutan. Yang kedua juga ada keringanan penjatuhan hukuman. Apa itu keringanan penjatuhan hukuman? Di dalam pasal 10A di penjelasannya disebutkan keringanan penjatuhan hukuman ini untuk justice kolaborator itu meliputi bisa saja dikenakan tuntutan untuk pidana bersyarat secara khusus, kemudian ada juga percobaan, ada juga yang paling pasti adalah ada juga pidana yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya. Seperti tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari Eliezer bahwa LPSK telah memberikan surat rekomendasi kepada jaksa penuntut umum. Saya jelaskan surat rekomendasinya seperti apa? Ya, pertama kita mengirimkan 2 kali surat ya. Pertama itu surat rekomendasi yang bersangkutan sebagai justice kolaborator Richard Eliezer dalam hal ini. Yang kedua disampaikan juga bahwa selain justice kolaborator yang bersangkutan juga berhak untuk mendapatkan penghargaan. Apa saja itu penghargaannya? Pertama adalah penjatuhan keringanan hukuman, yang kedua berkaitan dengan hak-haknya dalam selaku narapidana nantinya, misalnya ada pembebasan bersyarat dan sebagainya. Sementara itu, keluarga besar Richard Eliezer pun terkejut begitu mengetahui Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara. Keluarga Eliezer menilai dengan tuntutan ini jaksa seolah tidak percaya dengan kejujuran dan keterangan yang diberikan Eliezer selama persidangan berlangsung. Kami keluarga juga merasa terkejut dan terpukul dengan hukuman yang dijatuhkan 12 tahun. Kami cuma berharap kiranya Richard Eliezer tetap dapat kuat. Dan kedua, dia dapat tidak goncang dengan hukuman yang ada sekarang. Tapi kami yakin kebenaran pasti akan berlaku untuk anak kami Richard Eliezer. Dan kedua, kami juga memohon kepada Pak Hakim akan memberikan hukum yang seadil-adilnya kepada Richard Eliezer. Di sisi lain, saudara, istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati hanya dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun oleh jaksa penuntut umum dalam kasus yang sama. Padahal saat membacakan tuntutan, Putri Chandrawati disebut ikut merencanakan dan mendampingi Ferdy Sambo untuk mengatur pembunuhan Yosua. Jaksa pun menilai tidak ada alasan pembenaran atau perbuatan Putri membunuh Yosua karena Putri tidak menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Saat bacakan tuntutannya, jaksa penuntut umum juga menyebut Putri Chandrawati lah yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Yosua dan menyebabkan kesedihan untuk keluarga. Dari kesimpulan jaksa tadi, penasihat Putri Chandrawati malah menganggap jaksa berasumsi dan membuat karangan cerita yang tidak berdasar telah turut serta merencanakan pembunuhan Yosua. Dan karangan tersebut digunakan untuk membuktikan seolah-olah ada perencanaan. Beberapa di antaranya akan kami jelaskan di sini, disebut sebagai karangan yang tidak berdasar, yaitu ketika dikatakan seolah-olah Bu Putri itu meminta atau memerintahkan Ricky mengamankan senjata di Magelang. Tidak ada satu bukti pun, tidak ada satu saksi pun, dan bahkan Richard sendiri juga mengatakan tidak
dia tidak mengetahui terkait dengan hal itu. Ricky juga mengatakan itu inisiatif sendiri karena melihat situasi. Jadi, jaksa yang mengarang cerita atau Putri yang bersandiwara. Pasalnya saudara, motif pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang digaungkan di persidangan hingga kini masih belum bisa dibuktikan. Namun, hal ini yang terus-terusan digunakan sebagai alasan dan melakukan pembunuhan Yosua. Bahkan, salah satu ahli yang bersaksi di persidangan pernah menyinggung keanehan dari Putri Chandrawati yang enggan melakukan visum jika memang jadi korban pelecehan. Dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Dari pembacaan tuntutan jaksa terhadap dua terdakwa hari ini, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, jelas siapa yang paling punya peran yang memberatkan tuntutan. Jaksa menyampaikan ada 4 hal yang memberatkan Putri Chandrawati dalam kasus ini. Pertama, Putri Chandrawati disebut menyebabkan hilangnya nyawa korban Yosua. Kedua, terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya saat memberikan keterangan di persidangan. Ketiga, saudara, terdakwa Putri Chandrawati disebut tidak menyesali perbuatannya. Dan keempat, perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Sedangkan satu-satunya hal yang memberatkan Eliezer yakni bertindak sebagai eksekutor penembakan Yosua. Apakah ada kekecewaan? Tentu saja. Bukan hanya keluarga dan penasihat hukum Eliezer, tapi juga publik. Karena Eliezer sebagai pengungkap fakta seolah tak berharga apa-apa di mata jaksa. Di sisi lain, Putri Chandrawati yang selalu dinilai bersandiwara diberi tuntutan hukuman yang tak sewajarnya. Tapi tuntutan jaksa belum segalanya. Upaya pembelaan bisa jadi titik akhir untuk hakim menentukan siapa yang patut dipersalahkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.